Halo teman-teman, apa kabarnya? Balik lagi bareng channel Raja Nikmat. Rajanya review film yang luar biasa nikmat. Sebelum lanjut videonya, biasakan untuk klik tombol subscribe agar dapat update video-video terbaru dari Raja Nikmat Film. Film pun dimulai. Kisah diawali dengan pertengkaran hebat sepasang kekasih yang bernama Ben dan Susi. Ben meminta untuk mengakhiri hubungannya dengan Susi hanya karena merasa tidak bisa membahagiakannya. Seminggu pun berlalu dan kini Ben hanya bisa menatap Susi karena mantannya ini sudah memiliki kekasih yang baru yang bernama Steve. Di sini Ben merasa menyesal karena telah memutuskan Susi. Ben pun dihampiri Kan, sahabat kecilnya. Kan memberi saran agar segera mencari pacar baru supaya tidak terlalu mengingat mantan pacarnya terus. Why? Well, because if you've got a beautiful Karena susah move on, malam harinya Ben menghubungi Susi untuk mengajak balikan. Namun ternyata mantan pacarnya sudah tak tertarik dengannya, apalagi ia juga sudah berpacaran dengan Steve. Belum cukup penolakan yang diterimanya, Ben bertambah hancur ketika menanyakan ke Susi, "Apakah kamu pernah bercinta dengannya?" Susi pun mengaku sudah pernah bercinta. Sejak saat itu Ben mulai depresi dan selalu terbayang-bayang dengan sosok mantannya. Scene pun berganti, di mana Ben tidak bisa tidur. Hampir setiap malam ia bergadang, hingga suatu hari ia pergi berbelanja ke minimarket dan melihat papan iklan di mana minimarket ini sedang memerlukan petugas kebersihan. Hingga suatu ketika Ben pun mendapat pekerjaan sebagai karyawan minimarket. Di dalam shiftnya Ben bekerja sama dengan beberapa karyawan yang lainnya seperti Sharon, Barry, dan Matt. Namun seperti biasa, Ben belum bisa melupakan Susi sang mantan. Dan Ben pun masih sering melamun di setiap aktivitasnya. Hingga di suatu momen ketika Ben sedang melamun dan ketahuan kepala toko, sekilas Ben pun digaplok. Perasaan Ben sudah mati rasa, hatinya sudah membeku hingga pada akhirnya entah apa yang mendasarinya ketika Ben melamun seolah waktu berjalan dengan pelan, melamban lalu kemudian waktu pun berhenti dan saat itu hanya Ben yang bisa bergerak dengan bebas. Menyadari fenomena aneh tersebut, Ben seolah tak membiarkan begitu saja. Jadi, Ben ini adalah seorang seniman yang hobinya menggambar tubuh wanita. Di kesempatan ini, ia langsung melukis satu persatu konsumen yang datang ke tokonya. Ketika sudah selesai dengan aksinya tersebut, Ben pun dengan mudahnya tinggal meregangkan jari-jari tangannya, lalu semua akan berjalan seperti semula lagi. Theirs isn't art, they're finding anything to do that isn't work. Sebagai seorang pegawai yang baru dan memiliki pembawaan yang humoris, tak heran Ben pun sering dikerjain oleh rekan kerjanya, terutama oleh Matt dan Barry. Bahkan ketika Ben tengah menatap Sharon dari kejauhan, ia justru dipelorotkan celananya oleh Matt dan Barry. Meski Ben tidak terlalu mengambil serius aksi tersebut. Nampaknya Ben juga sempat tertarik pada Sharon. Ben bahkan pernah mencoba menghentikan waktu, namun sayangnya Sharon malah tidak terpengaruh dengan hal tersebut. Dan ia nampak tetap bisa berjalan meskipun gerakannya sedikit melambat. Lagi-lagi Ben harus merasa kecewa karena kali ini Matt mengaku akan mengencani Sharon malam nanti. Scene berganti, di mana seluruh pegawai sedang mengikuti pertandingan futsal dan Ben kembali menunjukkan aksinya. Ketika bola yang ditendang Matt mengenai sang manajer hingga hidung manajer pun patah, Ben menghentikan waktunya. Lantas Ben pun beristirahat. Ketika Ben sedang turun minum, ada seorang misterius yang tidak sama sekali terpengaruhi oleh aksi berhenti waktu oleh Ben. Sosok misterius itu bisa bergerak dan langsung kabur. Setelah merasa cukup dengan aksinya, Ben pun mengembalikan waktu seperti semula. Dan kali ini ia mendapat kesempatan untuk mengantarkan pulang Sharon karena Matt harus membawa sang manajer ke rumah sakit. Seolah tak ingin melewatkan kesempatannya untuk mendekati Sharon. Dalam perjalanan, Ben mengajak Sharon ke sebuah tempat dan disinilah akhirnya keduanya mengobrol tentang diri mereka masing-masing. Ben bertanya tentang hubungannya dengan Matt karena Matt
pernah bercerita pernah satu malam dengan Sharon. Sharon pun menepisnya dan menjelaskan hanya sebatas teman biasa dengan Matt. Ben pun menceritakan tentang dirinya yang berkeinginan untuk menjadi seorang pelukis terkenal. Mereka pun kini menjadi semakin dekat. Scene pun berganti, di mana sang manajer mereka mengadakan ulang tahun. Dan pastinya mengundang mereka semua. Sharon yang merasa ini kesempatan bagus, lantas mengajak Ben untuk menjadi pasangannya di acara ulang tahun sang manajer. Tanpa berpikir lama, Ben pun mengiyakan ajakan Sharon. Sharon pun sangat senang, ia pun lantas mencium Ben. Ternyata ciuman Sharon berdampak hilangnya kekuatan Ben untuk menghentikan waktu yang dibarengi dengan semakin mudahnya ia tertidur. Keesokan harinya, Ben terbangun oleh telepon yang mengaku sebagai Alec Proud dari sebuah tempat galeri lukisan yang tertarik pada karyanya. Sontak Ben pun sangat bahagia karena bisa mendapatkan kesempatan untuk memajang karya lukisannya di galeri tersebut. Tapi ia tidak menyadari bahwa yang didapatnya adalah telepon palsu dari Matt dan Barry yang ingin mengerjainya. Sembari menjemput Sharon, Ben bercerita tentang telepon yang didapatnya dari sebuah tempat galeri lukisan. Hal ini disambut bahagia oleh Sharon yang nampak sangat mendukung impian Ben. Sesampainya di pesta ulang tahun sang manajer, secara mengejutkan di tempat tersebut ternyata ada Susie sang mantan dengan pacarnya. Dari sini terungkap bahwa pacar baru Susie ternyata saudara dari sang manajer. Scene pun berganti, di mana Ben sedang mengantri di salah satu toilet. Di tempat tersebut ia malah didatangi oleh Susie. Susie mengaku menyesal telah mengabaikan ajakan balikan Ben dulu. Sontak Ben pun terpaku dalam bimbang karena saat ini ia sudah memiliki Sharon. Namun di sisi lain ia juga sadar bahwa ia masih memiliki perasaan dengan Susie. Susie yang sangat ingin kembali bersama Ben malah mencium Ben yang sialnya ternyata dipergoki oleh Sharon. Perasaan Sharon pastinya hancur dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Sama halnya Sharon, Ben pun kini tak menentu. Perasaannya kembali kacau, bahkan ia pun kembali bisa menghentikan waktu. Ketika waktu berhenti membeku, Ben memandangi Sharon dengan penuh cinta hingga akhirnya Ben menormalkan keadaan dan Sharon pun pergi. Keesokan harinya, Ben menyusul Sharon ke tempat tinggalnya, berharap ia bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Namun Sharon yang masih kecewa jelas tidak mau mendengar sepatah kata pun dari Ben. Ben pun kini kembali hancur karena wanita. Scene pun berganti di mana Ben berangkat ke galeri dengan penuh harapan. Dan ketika bertemu dengan Alec Proud, pemilik galeri lukis, Ben pun menanyakan kebenarannya bahwasannya ia tertarik akan karya Ben dan menelpon tempo lalu. Alec Proud mengaku tidak pernah menghubunginya. Ben mengetahui bahwa ia sedang dikerjain oleh temannya sendiri. Namun dalam kesalahan itu, secara mengejutkan Alec tak sengaja melihat karya Ben yang ia bawa, malah tertarik dengan hasil lukisan Ben, bahkan menawarinya untuk bisa memajang lukisan tersebut di galerinya. Jelas saja Ben tanpa ragu menerima tawaran tersebut dan langsung memberikan undangan untuk pameran di galerinya pada Sharon. Tibalah hari yang dinantikan. Beberapa pengunjung galeri nampak mengagumi lukisan Ben, sedangkan Sharon yang baru datang di tempat tersebut langsung terkejut ketika mengetahui bahwa karya yang dipajang oleh Ben adalah lukisan tentang dirinya. Sharon sangat takjub dan bahagia atas apa yang telah dilakukan oleh Ben padanya, termasuk ketika Ben menjelaskan tentang Susie yang merupakan mantan pacarnya itu. Tak lama setelahnya mereka pun berciuman, lalu waktu pun kembali berhenti dan hanya Ben dan Sharon saja yang bisa menikmati momen indah itu. Ben pun langsung mengajak Sharon untuk keluar dari galeri dan memperlihatkan indahnya hujan salju yang berhenti melayang. Lalu keduanya pun berciuman, sembari terdengar narasi tentang perjalanan Ben dalam mencari cinta sejatinya yang kini telah ia temukan. Dan film pun berakhir. Film ini berjudul Cashback,
yang rilis tahun 2006 yang menceritakan seorang pria yang beku hatinya karena cinta dan tidak sengaja bisa membekukan waktu hingga berhenti. Sebenarnya film ini imajinasi Mimin ketika Mimin masih sekolah dan ternyata ada filmnya. Semoga kalian bisa mengambil hal yang positif dari film ini dan untuk hal yang buruk bukan untuk ditiru. Disarankan hanya untuk hiburan semata. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe videonya. Sampai ketemu di film selanjutnya. Salam Raja Nikmat.